Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Salah satu komentar yang sangat menyenangkan dan membuat saya sadar betapa saya terberkati dari para sahabat yang berkomentar di kolom komentar di YouTube adalah sahabat yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Romo itu menurut saya sangat baik dan indah, sangat membesarkan hati dan meneguhkan, tapi sepertinya tidak real, Romo. Kehidupan nyata itu tidak seperti itu. Dan itu menggembirakan saya. Kemudian saya berefleksi dan memang benar. Hidup saya ini nampaknya tidak real. Tetapi ya ini hidup saya berarti real. Maksud saya begini, kenapa tidak real? Saya itu salah satu orang di antara yang biarawan-biarawati, juga para bante atau biksu yang tidak pusing dengan uang. Nah, itu termasuk yang tidak real sebetulnya. Karena coba di antara kita, banyak loh yang pusing gara-gara tidak punya uang. Terutama pada waktu masa pandemi ini, bahkan banyak yang stres karena tidak punya uang, kehilangan kemungkinan dapat uang. Loh, pusing. Gaji karyawan, pusing. Saya adalah salah satu di antara beberapa orang yang tidak pusing dengan uang. Punya duit ya enggak masalah, memang lumayan enggak masalah punya duit. Tidak punya uang juga tidak masalah, karena memang juga biasa tidak punya uang. Bahkan biasa berpikir tidak punya uang atau berpikir tanpa uang. Dan itu menarik sekali. Saya juga ternyata tidak pusing dengan pendidikan anak saya. Nanti harus bagaimana, anak saya ini kenapa tidak dewasa, kenapa tidak seperti teman-temannya yang lain, agak ketinggalan dan sebagainya. Saya tidak pusing dengan itu. Nah, karena memang tidak punya anak. Seperti tidak real hidup saya itu. Tapi real karena saya jalani. Saya juga tidak dipusingkan dengan drama relasi suami istri yang berantem sana sini, ribut, banyak drama, melo dan sebagainya. Lah karena juga memang tidak punya istri. Tetapi apakah itu tidak real? Sebetulnya itu sangat real karena saya jalani setiap hari. Dan apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari sebetulnya hidup itu gampang, mudah sekali, tidak perlu ribet. Kita yang membuatnya ribet. Uang itu tidak masalah kok, nyatanya bisa. Tetapi betapa sulitnya orang hidup tidak punya uang, apalagi di kota besar. Siapa yang mengatakan harus begitu? Enggak ada, nyatanya saya bisa. Masalahnya adalah bagaimana kita mencoba untuk mengubah mindset. Mengubah mindset supaya yang memang hidup itu tidak harus dibuat rumit. Sederhana saja. Dan mindset yang paling bagus ada di kitab suci. Disitulah mindset yang bisa membuka cakrawala kita. Karena di dalam kitab suci itu justru disampaikan cara pandang atau sudut pandang yang out of the box sebetulnya. Tidak umum seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Dan itu bisa menjadi alternatif, sekaligus menjadi pilihan, sekaligus menjadi jalan keluar. Masalahnya tinggal kita berani atau tidak mengeksekusi itu menjadi jalan hidup saya, menjadi mindset saya. Misalnya, orang yang umum, yang wajar, yang normal, berusaha menghindari penderitaan, berusaha menghindari sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Bahkan kita berusaha menciptakan banyak hal supaya hidup kita itu nyaman. Tetapi apakah berhasil? Menurut saya tidak. Penderitaan akan selalu ada. Anda punya uang banyak bukan berarti tidak menderita. Anda punya pasangan yang penuh kasih sayang bukan berarti masalah semuanya selesai. Tidak, selalu ada. Dan kitab suci memberi kita jalan keluar, alternatif, pilihan. Tidak menghindari derita, tetapi memeluknya sebagai salib yang bisa menyelamatkan kita,
bisa membuat kita mencintai lebih. Karena kita bisa memikul salib itu sebagai tanda dan wujud cinta kita yang nyata demi orang lain dan demi kita sendiri. Itu salah satu contoh. Karena itu kalau kita mau berubah, ubah mindset. Jangan hanya mengubah sikap ini dan itu. Karena yang menentukan adalah mindset kita. Mindset kita menentukan siapa diri kita. Menentukan bagaimana kita bersikap. Menentukan bagaimana kita bereaksi. Menentukan bagaimana kita bertingkah laku. Bukan sebaliknya. Karena itu kita harus mempunyai prinsip. Apa yang dikatakan orang bijak, bahwa orang yang beradab, orang yang berbudi luhur adalah orang yang rajin untuk terus belajar. Kalau melihat orang baik, berusaha menyamai kebaikan dan keutamaannya. Kalau melihat orang jahat, berefleksi, melihat diri sendiri. Jangan-jangan saya melakukan hal yang sama atau lebih buruk. Terus belajar. Bukan sebaliknya, melihat orang jahat, kita menghakimi, melihat orang baik, kita iri hati, berprasangka buruk. Nah, itu kemudian membuat hidup kita sendiri menjadi sulit. Tetapi kalau mindset kita diubah, hidup menjadi lebih mudah. Dan memang benar, kitab suci adalah sebuah cara pandang, mindset, perspektif yang sangat berbeda yang bisa mengubah seluruh hidup kita. Kitab suci adalah sebuah mindset yang membuat kita bisa selalu penuh pengharapan. Karena apa? Ketika di dalam masyarakat kita berusaha untuk bisa mendapatkan kehormatan, dihormati, mendapatkan status, supaya mendapatkan juga pengakuan dan penerimaan dari banyak orang lain. Sementara di kitab suci justru dianjurkan untuk menyangkal diri, memberikan diri bagi orang lain. Tetapi persis justru karena menyangkal diri, memberikan perhatian, menganggap orang lain lebih utama, penerimaan kita meningkat. Orang lain lebih menerima dan menghargai kita. Orang lain lebih mengasihi kita. Lihat, hidup menjadi lebih sederhana dan mudah kalau kita mempunyai mindset yang tepat. Maka kita diminta untuk membiasakan diri dengan alternatif-alternatif pilihan. Dengan kejelasan pengambilan keputusan. Kita diminta untuk terbiasa dengan hal-hal praktis yang bisa kita jalankan. Bukan sekedar berpikir, tetapi tidak melakukan sesuatu. Salah satu kenapa kita tidak berubah dan hidup kita menjadi sulit adalah kita terus-menerus berpikir dan tidak melakukan sesuatu. Dan ternyata yang kita pikirkan 80% sama dengan yang kita pikirkan kemarin. Dan karena itu kita tidak berubah dari hari ke hari. Kebanyakan di antara kita. Tetapi untuk bisa berubah memang harus mengubah mindset. Salah satu yang bisa mengubah mindset adalah melihat mindset yang sudah ada. Dan itu ada di dalam kitab suci. Biarlah orang lain menganggapnya tidak real, tidak apa-apa. Tetapi itu membebaskan. The truth will set you free. Yohanes bab 8. Dan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah sebuah kebenaran. Bahkan di situ ada nilai-nilai yang bisa mengubah seluruh mindset kita, membebaskan kita untuk bisa sungguh-sungguh hidup sepenuhnya. Sepenuhnya dikasihi, sepenuhnya dicintai, sepenuhnya diterima, dihargai. Bahkan ketika berdosa, kita diampuni. Kenapa kita mencari mindset di tempat lain yang belum teruji? Sementara di dalam kitab suci ada mindset yang sangat positif. Ada practicalities yang bisa kita eksekusi dengan baik dan bisa mengubah hidup kita. Memang perlu juga kita melakukan salah satu tindakan kecil setiap hari yang mengarahkan kita pada tujuan dan mindset yang tepat. Karena kalau kita memperhatikan kapal yang besar sekali, itu ada kendali yang berupa bilah besar yang bisa mengarahkan kapal itu kemana-mana. Tetapi bilah yang besar itu sulit digerakkan karena berat, apalagi menggerakkan kapal yang besar. Dan ternyata di antara bilah itu ada sobekan bilah kecil yang mudah dan ringan digerakkan. Dan ketika itu digerakkan akan mengubah arah arus air
dan kemudian menggerakkan seluruh kapal yang besar itu. Maka perubahan-perubahan kecil mesti kita buat setiap hari. Karena itu setiap pagi saya bertanya, apakah Anda sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan? Disitulah awal dari seluruh mindset kita berubah. Hidup yang lebih indah dan lebih mudah, lebih sederhana. Melakukan kebaikan-kebaikan dengan tekun dan setia tanpa mengharapkan sesuatu. Mengapa? Karena di dalam kebaikan kecil itu sendiri sudah mengandung ribuan opportunities, ribuan kesempatan yang membawa berkat bagi kita yang kita belum tahu. Maka lakukan kebaikan kecil dimanapun, dengan siapapun. Ada kemungkinan mendapatkan balasan atau tidak, lakukan saja. Karena di situ mengandung berkat tersembunyi yang kita sendiri tidak tahu betapa besar, betapa dahsyat potensinya. Hidup sederhana, memikirkan hal yang sederhana-sederhana, tetapi fokus pada kebaikan. Fokus pada hal-hal yang positif. Fokus pada solusi-solusi. Fokus pada kesempatan-kesempatan. Dan fokus pada eksekusi keputusan-keputusan praktis yang membuat kita maju terus-menerus. Fokus pada pertumbuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Namun sekali lagi, di dalam melaksanakan itu semua, ingat satu prinsip. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.